Reaksinya dulu. Apa itu reaksi fotosintesis? Ini khusus autotrof kan ya, makhluk-makhluk yang dapat mengubah cahaya menjadi energi ya, menggunakan energi cahaya menjadi sumber makanan ya, menjadi kalau dalam hal ini glukosa, gitu. Apa reaksi fotosintesis? Mungkin sudah tahu sejak SMP. Reaksinya, reaksi total fotosintesis. Sekarang kita lihat apa sih yang terjadi, kok bisa terjadi reaksi tersebut, bagaimana prosesnya secara molekular. Reaksinya apa? Oh, yang CO2 ditambah H2O itu ya, Bu? 6 CO2 tambah 6 H2O jadi C6H12O6 sama O2. iya, ini ya, reaksi fotosintesis. Ini reaksinya, terjadi di organel apa? Bukan mitokondria. Kloroplas. Nah, ini sudah tahu semua ya. Di kloroplas. Kloroplas itu khusus adanya di tanaman. Kita tidak punya kloroplas ya. Nah, kloroplas itu di dalamnya ada matriksnya kloroplas. Namanya adalah stroma. Semacam matriksnya gitu ya. Ini namanya adalah stroma. Kemudian ada yang berbentuk seperti disk atau kepingan. Ini dinamakan tilakoid. Oke. Di bagian dalam tilakoid, bagian dalamnya dinamakan lumen. Namanya beda-beda ya. Kita lihat. Fotosintesis, reaksi terang dan gelap. Nanti kita bahas habis ini. Apa itu? Ya inilah, udah tahu kan ya. Reaksi totalnya seperti itu, dibantu dengan cahaya. Transfer elektron pada membran dipicu oleh cahaya, menghasilkan gradien proton yang mendorong pembentukan ATP. Jadi mirip dengan fosforilasi oksidatif. Nanti kita lihat. Fotosintesis terjadi di kloroplas, reaksi terang terjadi di tilakoid, reaksi gelap terjadi di stroma. Apa itu tilakoid? Nah, ini gambarnya. Ini adalah organel kloroplas, punya dua membran seperti halnya mitokondria. Tetapi di dalam dua membran itu ada kepingan, bentuknya seperti apa ya? Seperti makarun ya, kalau kamu pernah tahu snack lagi puasa. Namanya makarun kayak kepingan begini. Nah, itu berdempet-dempet. Namanya tilakoid. Bagian luar yang bukan tilakoid namanya stroma. Oke. Nah, disk ini saling berhubungan kayak gitu. Ini namanya adalah tilakoid. Di dalam tilakoid tentu ada ruangnya juga kan. Dalam disk itu ada ruangan juga. Namanya adalah ruang tilakoid atau lumen. Oke. Nah, nanti ada kompleks protein lagi. Adanya di membran tilakoid. Jadi beda dengan mitokondria tadi ya. Kalau mitokondria, segala kompleks fosforilasi oksidatif tadi, adanya di membran bagian dalam. Kalau ini enggak, membran dalam luar ini nonton doang ya. Yang terlibat itu adalah membrannya tilakoid. Jadi boleh dikatakan ini 3 sebenarnya ya membrannya. Tuh. Dalam stroma terdapat enzim-enzim terlarut mengkatalisis reaksi gelap. Membran tilakoid bla 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 dan bla bla bla. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi, sesungguhnya fotosintesis itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah kita sebut sebagai reaksi terang. Reaksi terang itu artinya apa? Dia membutuhkan cahaya. Gitu ya. Cahaya itu akan digunakan untuk mengubah H2O menjadi O2 dan dalam proses ini dia akan hasilkan sejumlah ATP dan sejumlah NADPH. Inilah reaksi terang terjadi di tilakoid, tepatnya di membran tilakoid ya. Protein-proteinnya itu nanti mirip dengan fosforilasi oksidatif, juga melibatkan berbagai kompleks protein dan dia terdapat di membran tilakoid. Lalu tahap 2-nya dinamakan reaksi gelap. Reaksi gelap ini artinya tidak membutuhkan cahaya, bukan berarti gelap-gelapan ya.
tidak membutuhkan cahaya. Jadi siang hari dia terjadi nggak, Bu? Terjadi juga. Malam hari gimana? Hari mungkin tidak ya, karena ya tergantung keberadaan ATP dan NADPH. Tapi bukan berarti gelap ini harus gelap maka dia terjadi, bukan gitu ya. Gelap itu artinya reaksinya sendiri tidak membutuhkan cahaya. Dalam reaksi gelap, CO2 diubah menjadi C6H12O6. Jadi kamu lihat ini ada H2O jadi O2 itu di reaksi terang, CO2 jadi C6H12O6 ini di reaksi gelap. ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang akan digunakan oleh reaksi gelap. Jadi sesungguhnya proses ini nanti tidak menghasilkan ATP. Overall ya, ATP-nya nggak ada. ATP dari reaksi terang itu dimasukkan kembali ke reaksi gelap sehingga dihasilkanlah nanti gula. Ya, gulanya dalam bentuk gula 6. Ini terjadi di stroma. Kenapa di stroma ya? Karena enzim-enzim yang akan mengkatalisis proses ini adanya di stromanya. Sampai sini jelas? Jadi ada 2 tahap, reaksi terang dan reaksi gelap. Tolong definisinya hati-hati ya, bukan berarti ini harus siang, itu harus malam, bukan gitu. Ini membutuhkan cahaya, ini tidak. Terjadinya sih barengan ya, berentetan. Ini dulu, habis itu reaksi 2. Satu di membran tilakoid, satu di stroma. Ada yang mau nanya dulu? Nah, asal dari kloroplas itu katanya dari bakteri cyanobacteria ya, yang masuk ke dalam alga dan tanaman sehingga dia menjadi tempat fotosintesis. Nah, agar terjadi fotosintesis diperlukan suatu molekul yang dapat menangkap cahaya. Karena fotosintesis itu kan dibantu oleh cahaya, terutama reaksi terang ya. Nah, fotoreseptor yang umum adalah klorofil atau kamu juga kenal di SMP mungkin zat hijau daun. Strukturnya begini. Nggak harus hafal ya, saya nggak hafal juga. Yang jelas di tengahnya ada magnesium. Jadi kalau kamu pengen dapat magnesium boleh makan sayur ya, karena banyak Mg di bagian yang hijau-hijaunya. Nah, yang terjadi adalah klorofil tersebut akan menyerap cahaya. Apa yang terjadi saat ada cahaya ya? Ini penting. Elektron yang ada di klorofil itu pertama ada di kondisi dasar atau ground state. Begitu ada cahaya, elektron itu akan loncat ke kondisi tereksitasi. Ya, yang atas ini pindah seperti itu. Kemudian saat satu molekul itu tereksitasi atau excited ya bahasa Inggrisnya, gembira. Molekulnya tereksitasi, nanti akan ada molekul di sebelahnya yang bertindak sebagai akseptor. Sehingga elektron yang berenergi tinggi tadi, yang sudah naik energinya akibat adanya cahaya, elektronnya bisa diberikan ke senyawa akseptor. Jadi sesungguhnya reaksi terang itu sama halnya dengan fosforilasi oksidatif, itu melibatkan reaksi transfer elektron ya, atau reaksi redoks. Ya, ini kan sudah saya jelasin di video ya, jadi kamu silakan tonton lagi videonya. Kita sekarang mereview saja. Ya, review aja. Nah, klorofil itu nanti akan menerima cahaya. Tepatnya lagi, klorofil itu terdapat ya di sebuah protein kompleks yang kita namakan dengan fotosistem. Jadi di sini ada istilah baru untuk reaksi terang. Ada yang namanya kompleks protein penerima cahaya. Penerima cahaya kita sebut sebagai fotosistem. Nah, disinilah nanti banyak molekul yang dapat mentransfer elektron dari satu tempat ke tempat yang lain. Fotosistem itu ada 2. Oh, sebentar. Ini bakteri dulu ya. Bakteri ini juga kamu perlu tahu. Kalau bakteri biasanya kebanyakan itu molekul pemberi elektronnya itu bukan H2O ya, tapi biasanya H2S. Kalau kita tadi kan yang berubah menjadi oksigen itu H2O, kalau ini bakteri seringkali itu sulfur ya, H2S. Contoh bakteri apa nih contohnya ya, bakteri yang berfotosintesis. Ini tahapnya seperti ini, sudah saya jelaskan di video, silakan dilihat lagi.
Dia akan menyerap cahaya di ini panjang gelombang biasanya ya, 960 nanometer. Terjadilah proses seperti ini sehingga nanti bisa dihasilkan molekul berenergi tinggi. Kita mungkin fokusnya pada tanaman saja ya. Nah, pada tanaman ada 2 fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 fotosistem, memang mulainya dulu ini nggak tahu kenapa namanya kebalik gitu ya. Nah, saya nggak tahu juga. Tapi memang mulainya dari fotosistem 2 dulu. Ada fotosistem 2, habis itu elektronnya ditransfer ke sitokrom Bf, baru terakhir ke fotosistem 1. 2 fotosistem ini akan menyerap cahaya. Fotosistem 2 disebut juga sebagai P680 karena dia menyerap cahaya di panjang gelombang sampai 680. Fotosistem 1 disebut sebagai P700 karena dia menyerap hingga panjang gelombang 700 nanometer. Nah, dalam prosesnya ini akan terjadi nanti pompa proton juga, mirip dengan fosforilasi oksidatif. Sehingga pompa proton tersebut juga nanti akan dimanfaatkan untuk membentuk ATP. Dan di ujung dari reaksi terang, ini reaksi terang ya, ini inti dari reaksi terang. Di ujung reaksi terang juga nanti akan terbentuk NADPH. Simpulannya, nah ini senyawa-senyawanya, jumlah proton yang dilepaskan ya, ada 4 proton. Masing-masing fotosistem itu biasanya menyerap 4 foton. Jadi 4 foton dibutuhkan untuk menghasilkan 1 molekul oksigen. Ini yang terjadi di fotosistem yang pertama. Di H2O diubah jadi O2, elektronnya diberikan ke pusat mangan namanya ya. Masuk ke pusat mangan, lalu nanti masuk ke fotosistem yang pertama atau diberikan kode P680. Nah, nanti ini tereksitasi oleh cahaya, menyerap cahaya sehingga naik energinya, sehingga nanti elektronnya tereksitasi dan diberikan kepada molekul lain namanya feofitin, kemudian plastoquinon, dan pindah ke sitokrom. Ya, pindah ke sitokrom, habis itu baru pindah lagi ke kompleks yang pertama. Ya, kesimpulannya saja langsung ya ini kesimpulannya. Saya kopas saja biar nggak usah saya tulis lagi. Ini adalah overview rantai transfer elektron yang terjadi di proses reaksi terang. Oke, saya copy dulu ya. Ini ada kesimpulan, silakan kamu tonton lagi videonya untuk proses yang lebih detail. Di sini kita tidak punya waktu untuk ngulang kembali, jadi kita akan bahas overview-nya saja. Inilah inti dari proses reaksi terang. Ya, ceritanya tadi di fotosistem akan terjadi penerimaan cahaya. Kamu bisa lihat bahwa di fotosistem yang kedua, namanya fotosistem 2 ya, tapi dia keluar di awal. Ini kita sebut sebagai P680, ini fotosistem 1. FS2. 700 kita sebut sebagai fotosistem 1. Dia kedua-duanya akan menyerap elektron ya. Perhatikan bahwa potensial reduksinya ini negatif, ini positif. Jadi semakin ke sini semakin positif. Jadi prosesnya ke bawah reduksi, ke atas oksidasi. Ya, jadi elektronnya teroksidasi. Energinya lebih tinggi ya kalau dia teroksidasi. Jadi kalau tanaman mulai dari H2O, kalau bakteri tadi biasanya H2S. Dari H2O pindah ke pusat mangan namanya, habis itu dari pusat mangan pindah ke fotosistem 2, diseraplah di sini 4 foton ya per molekul oksigen. Habis itu nanti akan tereksitasi seperti ini. Lalu pindah ke molekul yang namanya feofitin, pH ini feofitin, kemudian Q ini quinol ya, plastoquinol. Lalu pindah ke sitokrom Bf kompleks. Lalu di sini masuk ke PC ini plastosianin. Pindah lagi ke P700, loncat lagi. Di sini akan terjadi penyerapan, kalau di sini tadi kecil 680 nanometer ya. Kalau di sini lambdanya kecil 700 nanometer, jadi lebih panjang sedikit gelombangnya. Kemudian pindah lagi melalui beberapa kompleks, lalu pusat besi sulfur.
Lalu terakhir ini namanya FD. FD ini adalah ferredoxin. Ya, ferredoxin. Pada ferredoxin di ujungnya terdapat enzim namanya adalah ferredoxin NADP plus reduktase. Tugasnya apa? Membentuk NADPH. Jadi reaksi terang ini sesuai dengan yang kita tuliskan tadi, dia akan menghasilkan NADPH. Oke. Nah, bagaimana dengan ATP? Dia produknya ya ada dua. Dia menghasilkan NADPH, kemudian dia akan menghasilkan ATP. ATP-nya datang dari mana? Kita bisa lihat penjelasan yang ada di sini. Nah, dalam proses fotosintesis itu juga ada pompa proton. Ya, ada pompa proton juga. Proton dipompa oleh fotosistem yang kedua dan juga sitokrom BF. Dipompa dari luar, dari stroma ke lumen tilakoid. Ya. Kemudian baru seperti tadi ada lagi ATP sintase khusus tanaman ya. Proton yang dipompa ke lumen akan dikembalikan ke stroma. Sambil proton ini dikembalikan, maka akan terbentuk di sini ATP. Ya. Jadi tahap yang akan memompa proton atau menyebabkan gradien proton itu ada 3. Pertama, adanya fotosistem 2. Ini akan memompa sebanyak, kalau tidak salah 4 proton ya. Nanti kamu lihat videonya. Jadi di sini saya akan tandai pompa proton. Di sini Fs2 akan menjadi pompa proton. Sitokrom BF kompleks ini juga akan memompakan proton. Ya. Dan proses pembentukan NADPH ini juga nanti akan mengurangi proton di tilakoid, di stroma, maaf. Ya. Kita lihat ada 3 proses seperti ini. Ada oksidasi air oleh PS2 pada lumen, ini akan menghasilkan proton. Kemudian ada sitokrom BF memompa proton dari stroma ke lumen. Ngerti ya maksudnya? Jadi kamu punya, ingat tadi ini terjadinya di mana? Ya, kan ada kepingan gitu tadi ya. Kepingan ini punya membran. Nih, dia punya membran. Ada lapisan di sana, punya membran. Kita sebut ini sebagai membran tilakoid. Ini tadi tilakoid ya. Jadi di sini ada membran tilakoid. Atau saya pindah ke bawah deh, tidak muat ya. Di sini ada kepingan seperti itu. Lalu ada membrannya, ya kan? Ini kita sebut sebagai membran tilakoid. Kemudian di bagian dalam membran tilakoid ini namanya lumen, ya kan? Di luarnya namanya stroma. Kemudian di luar ini ada 2 lapis membran dari kloroplas. Ini kan tadi ceritanya ya, struktur dari kloroplas. Nah, protein Fs2, Fs1, sitokrom BF kompleks, ferredoxin, shalala lainnya, ini adanya di sini. Adanya di membran tilakoid. Termasuk juga nanti, nah ini jagoannya kan, ada ATP sintase dengan struktur seperti roda begitu ya. Ada juga ATP sintase nanti, tukang bentuk ATP. Ya. Nah, pompa proton ada 3. Pompa proton. Atau bukan pompa sih ya, yang menyebabkan adanya gradien proton itu ada 3. Yang pertama adalah fotosistem yang kedua. Dia akan memompakan proton dari stroma ke lumen. Jadi di sini protonnya dipompakan itu dari sana ke situ ya. Jadi lumen ini yang nanti akan penuh H+. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si sitokrom BF. Sitokrom BF sama juga, dia akan memompakan dari stroma ke lumen. Jadi masuk ke dalam. Tahap 2. Tahap yang ketiga, ini juga akan menyebabkan gradien proton. Reduksi NADP plus pada stroma akan menggunakan proton. Jadi di sini ada pembentukan NADPH kan ya? NADP plus NADPH ini terjadi di bagian stroma. Jadi nanti kalau kita pindahkan ke sini, nanti di sini
dalam kompleks yang bukan kompleks ya. Nih, tahap fotosistem 1 ya, di ujung fotosistem 1 nanti ada NADP+ plus H+ menjadi NADPH. Ya. Jadi NADP+ plus H+, nih ya, NADP+ plus H+ akan menjadi NADPH. Sehingga kalau di sini membutuhkan proton untuk dimasukkan ke dalam struktur NADP+, maka di sini H+-nya akan semakin berkurang. Ya, jadi stroma ini nanti akan semakin kekurangan proton. Ya, jadi stroma akan kekurangan proton, sedikit proton. Kalau lumen nanti akan kaya dengan proton. Kan gitu ya. Jadi ada satu tahap lagi di sini di mana H+ di stroma berkurang akibat NADP+ nanti akan menangkap H+ ini kemudian dikonversi menjadi NADPH. Ya, sehingga stroma ini akan negatif nanti karena dia kurang H+, dan si lumen akan positif karena dia kaya dengan H+. Terjadilah hal yang sama dengan fosforilasi oksidatif. Jadi berikutnya H+ ini akan dipompa balik keluar oleh ATP sintase. Dan dalam tahap ini tentu akan dihasilkan ATP. Ya. Di sini ada yang mau nanya dulu? Itulah cerita dari reaksi terang. Nah, berapa ATP yang dihasilkan? Nah, ini kan slide-nya ada banyak ya. Kamu tonton video, sudah saya jelaskan secara detail di sana ya. Nah, untuk fotosintesis diserap 8 foton. Jadi masing-masingnya 4 dan 4. Ya. Ini nanti membutuhkan 4 foton. Di sini juga membutuhkan 4 foton. Jadi 4 dan 4, 8 foton. 8 foton nanti akan digunakan untuk menghasilkan 12 gradien proton. Ya, melalui ini tadi ada pompa tadi dan kemudian pengurangan H+ oleh reaksi NADP+ dan H+. Nah, ingat tadi 1 ATP itu butuh 4 proton tadi ya, di cerita fosforilasi oksidatif ini sama juga. 1 ATP akan dibentuk kalau kita punya 4 proton. Maka 12 proton itu setara dengan 3 ATP. Jadi di sini 12 proton itu 12 bagi 4 setara dengan 3 ATP. Jadi dihasilkanlah nanti 3 ATP dalam reaksi terang. Ya, dihasilkan sebanyak 3 ATP. Sudah reaksi gelap. Ya, jadi itulah inti dari reaksi terang. Kemudian ada satu lagi ya yang juga penting. Namanya adalah fotofosforilasi siklik. Ini terjadi kalau NADPH terlalu banyak. Sehingga tidak perlu lagi bentuk NADPH gitu ya. Tidak perlu lagi dibentuk NADPH. Sehingga dalam proses ini nanti elektron yang sudah diterima oleh ferredoksin itu dikembalikan ke sitokrom BF kompleks. Jadi kalau kita gambarkan di sini, kalau siklik ya, saya tulis dengan warna kuning lah ya. Kalau siklik dari ferredoksin FD ini ya, dia kembali ke sitokrom BF kompleks. Yang warna kuning itu adalah fotofosforilasi yang siklik. Siklik ini akan terjadi jika NADPH tersedia secara berlimpah. Ya. Jadi kalau NADPH tersedia secara berlimpah, dia tidak akan membentuk NADPH. Hanya elektron dari FD ini dikembalikan ke siklik.
Kembalikan secara siklik ke sitokrom BF kompleks. Nanti naik lagi ke sana, balik lagi ke situ ya, sampai butuh lagi NADPH. Barulah dia jalan lagi untuk membentuk NADPH. Jadi reaksi terang itu tugasnya membentuk NADPH dan juga ATP. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tentu H2O-nya kan ada 6 ya. Ingat, reaksi ini kan H2O-nya ada 6. Maka untuk 6 H2O ini kan per H2O ya. Per H2O kamu akan peroleh 3 ATP. Ini per H2O. Maka kalau ada 6 H2O, tentu nanti kali 3 ATP per H2O, kita akan dapatkan 18 ATP. Kalau kamu melakukan siklus ini sebanyak 6 kali ya, sehingga terjadi oksidasi dari 6 molekul air, maka nanti akan dihasilkan 18 ATP. Itu cerita reaksi terang. Ya. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan, nih kan? Tadi ada 18 ATP dan juga ada 12 NADPH ya. Oke. NADPH-nya ada 12. Jadi untuk 6H2O ini ada 12 NADPH. Sini ada 18 ATP yang barusan kita hitung ya. Berarti kalau 12 NADPH per molekul H2O di sini berarti ada 2 ya. 2 NADPH. 2 NADPH per molekul H2O. Per H2O. Jadi NADPH-nya 2, ATP-nya 3. Ini kalau satu siklus ya, satu aja H2O-nya. H2O-nya tadi kita sudah hitung butuhnya 6 kan supaya reaksi ini setara. Maka kalau ini 6, maka ini 6 kali. Jadi NADPH-nya ada 2 kali 6, 12 ya. Sedangkan ATP-nya 6 kali 3 ada 18. Nah, ke-12 NADPH dan ke-18 ATP tadi akan masuk ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap ini di siklus juga ya. Dia dinamakan siklus Calvin. Dia akan menggunakan ATP dan NADPH dari ya, reaksi terang untuk apa? Untuk membentuk C6H12O6 dari 6CO2. Ini siklus. Dimulai dari senyawa awalnya sekali, namanya adalah ribulosa 5-fosfat. Ya. Kemudian ribulosa 5-fosfatnya akan diubah menjadi ribulosa 1,5-bisfosfat. Nah, ini siklus lagi. Ribulosa 1,5-bisfosfat. Di mana proses ini akan membutuhkan sebanyak 3 ATP. Ya. Ubah menjadi ribulosa 1,5-bisfosfat. Ini butuh ATP, jadi ATP yang dihasilkan itu akan masuk ke sini. Lalu ribulosa 1,5-bisfosfat, ini C5 ya. Ini juga C5. Akan kemasukan CO2. Jadi CO2-nya itu mulai masuk di sini. Ingat, ini akan mengubah CO2 menjadi C6H12O6. Masuk CO2 ke sini, kan dia jadi C6 ya. 5 tambah 1, 6. Dia akan menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Enggak, 3 fosfogliserat. Benar ya. 3 2 buah 3 fosfogliserat. Ini adalah C3. Jadi CO2-nya akan masuk sini ya. Jadi CO2 di reaksi gelap itu masuknya di mana? Di antara ribulosa 1,5-bisfosfat
untuk menghasilkan 2 buah 3-fosfogliserat. Nah, enzim yang mengkatalisis proses atas ini ya, dari sini ke situ, nama enzimnya adalah rubisco. Ribulosa 1,5-bisfosfat karboksilase oksidase, kalau nggak salah namanya itu. Saya lupa kepanjangannya, kita coba cek. Nama enzimnya adalah rubisco. Prosesnya terjadi di stroma, oke. Namanya rubisco. Mana kepanjangan rubisco? Harusnya ada di slide ini. Nah, ini ya. Ribulosa 1,5-bisfosfat karboksilase oksigenase, bukan oksidase ya. Oksigenase. Jadi inilah enzim yang mengkatalisis dari ribulosa 5-fosfat menjadi 3-fosfogliserat. Ini adalah rubisco. Ini enzim yang banyak dipelajari. Kemudian dari 3-fosfogliserat, nah ini sangat mirip dengan apa? Gluconeogenesis ya. Kalau kamu ingat proses gluconeogenesis, kebalikan dari glikolisis, 1,3-fosfogliserat akan diubah menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Di mana tahap ini juga akan membutuhkan ATP, makanya tadi reaksi terang itu tukang produksi ATP dan NADPH, karena di sini dibutuhkan ATP ya. ATP dan juga NADPH itu nanti akan masuk saat 1,3-bisfosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Kalau kamu ingat, ini persis seperti proses gluconeogenesis. Ya, ini reaksi 6-nya gluconeogenesis. Ya. Nah, di sini akan masuk nanti NADPH. Nah, lalu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P ini bisa berisomer kan menjadi DHAP, dihidroksi aseton fosfat. Jadi 2 buah, nanti yang satu akan berisomer. Ini saya tuliskan ke atas ya. Akan pecah 2. Yang satu tetap dalam bentuk G3P. Yang satu lagi berubah jadi isomernya DHAP. Ini persis seperti proses gluconeogenesis. Jadi bagian sini ke sana. Bagian sini ke situ. Dari sini ke atas malah ya. Ke atas sana. Ini identik dengan gluconeogenesis. Ya, pembentukan glukosa yang baru dari fosfogliserat, 1,3-bisfosfogliserat, gliseraldehid 3-fosfat, kemudian menjadi DHAP dan G3P. Nah, ini kalau berdua ini bergabung, mungkin kamu ingat di gluconeogenesis ya, dia akan menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Ini dari sana ke kanan itu glikolisis. Balikannya gluconeogenesis. Nah, sudah terbentuk di sini karbon 6 ya. Sudah berhasil membentuk karbon 6. Itu yang diinginkan dalam reaksi fotosintesis. Atau fruktosa 1,6-bisfosfat nanti akan selanjutnya menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, ini sudah C6 ya, tinggal nanti fruktosa 6-fosfat dia berisomer dengan glukosa sehingga kamu bisa hasilkan glukosa. Nah, tentunya karena ini siklus harus ada yang sini kan ya? Ya, harus ada istilahnya regenerasi. Ini kita bagi menjadi tiga fasa ya. Fasa 1 adalah pengikatan CO2. Ya, CO2 terikat. Kemudian fasa 2 adalah pembentukan karbon 6. Namanya adalah reduksi ya. Ini reduction. Reduksi atau tahap di mana CO2 ini kan kondisi sangat teroksidasi ya. CO2 direduksi menjadi karbon 6, yaitu tepatnya fruktosa 6-fosfat. Baru tahap 3,
si fruktosa 6-fosfat harus diubah lagi jadi ribulosa 5-fosfat. Ya. Kenapa harus diubah? Karena CO2-nya ini kan butuh 6 kali ya, sampai nanti terbentuk satu ini sesungguhnya butuh 6 kali, maka butuh 6 ribulosa 5-fosfat. Tahap ini harus terus diregenerasi. Bagaimana cara regenerasinya sehingga dia membentuk C5? Si C6 yang ada di sini, nah ini tahapnya cukup panjang ya. Jadi intinya begini, kamu punya C6, tadi fruktosa 6-fosfat. Dia akan ketambahan C3, yaitu gliseraldehid 3-fosfat. Dari sini, C6 dan C3, itu ya, yang hilang. C6 dan C3, dia akan bergabung, kemudian pecah menjadi C4 dan C5. Karena C-nya kan 9 tuh, 6 tambah 3, 9. Jadi C4 dan C5. Ya. Nah, kalau ada 6 tambah 3 jadi 4 tambah 5 seperti ini, nama enzimnya adalah transketolase. Transketolase. Ya. Jadi kamu punya di sini tahap regenerasi. Nah, ini ya. Saya punya C6 dan C3. 6 tambah 3, 9. Pecah jadi 4 tambah 5. Nama enzimnya adalah transketolase. Tepatnya di sini eritrosa 4-fosfat dan silulosa 5-fosfat. Oke, saya tulis dulu. Ini adalah eritrosa 4-fosfat. Dan ini adalah silulosa 5-fosfat. Strukturnya ada di slide ya. Mungkin tidak sempat kita tulis. Ingat tadi tujuannya apa? Mau bikin